Mungkin sebagian dari kalian belum ada yang tahu bahwasannya Indonesia dulu pernah menginvasi wilayah Timur Timur yang saat ini menjadi negara Timur Leste dengan melancarkan sebuah operasi militer yang dinamakan dengan Operasi Seroja yang terjadi pada 7 Desember 1975. Operasi ini dilancarkan sebagai respon atas tindakan Partai Fredilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timur Timur secara sepihak pada 28 November 1975. Operasi Seroja ini menjadi operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh pihak militer Indonesia dengan melibatkan 3 matra angkatan bersenjata Republik Indonesia, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selama pertempuran yang berlangsung dari 7 Desember 1975 sampai 17 Juli 1976, diperkirakan telah menewaskan sekitar 150.000 sampai 180.000 korban jiwa yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya Operasi Seroja yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap wilayah Timur Portugis, yang kemudian menjadi salah satu dari 27 provinsi di Indonesia dan berganti nama menjadi Timur Timur. Namun pada tahun 1999 Timur Timur lepas dari pangkuan Republik Indonesia dan memilih menjadi sebuah negara berdaulat bernama Timur Leste. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Sebelumnya, sejak abad ke-16, wilayah Timur Timur menjadi daerah koloni Portugis yang disebut dengan Timur Portugis. Sedangkan bagian barat Pulau Timur dikuasai oleh Belanda dan disebut sebagai Timur Barat atau Timur Belanda. Ketika Indonesia termasuk Timur Barat merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, Timur Timur tetap menjadi koloni Portugis. Keadaan baru berubah pada tanggal 25 April 1974 saat kudeta militer terjadi di Portugal yang dikenal dengan sebutan Revolusi Anyelir. Revolusi yang ditujukan untuk menurunkan rezim korporatis Estado Novo atau negara baru yang dipimpin oleh diktator bernama Antonio de Oliveira Salazar. Peristiwa itu turut mempengaruhi nasib Timur Timur. Pasalnya, Presiden Spinola yang baru saja berkuasa di Portugal melakukan dekolonisasi bagi daerah-daerah jajahannya. Hal ini menyebabkan Timur Timur mengalami kekosongan kekuasaan dan memicu lahirnya partai politik, yakni Partai Apodeti, Partai Fredilin, dan Uni Demokrat Timur atau UDT, yang saling berselisih karena perbedaan prinsip terkait masa depan Timur Timur. Ketiga partai tersebut memiliki misi yang berbeda, di mana Fredilin sangat pro kemerdekaan. Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT lebih moderat. Situasi di sini semakin memanas usai muncul isu bahwa sayap radikal Fredilin akan mengubah Timur Timur menjadi negara komunis. Pada akhirnya tanggal 11 Agustus 1975, Partai UDT melakukan kudeta dan mengakhiri koalisi dengan Partai Fredilin, di mana unjuk kekuatan di jalanan diikuti oleh pengambil alihan infrastruktur vital seperti stasiun radio, sistem komunikasi internasional, bandara, kantor polisi, dan lain-lain. Selama menghasilkan perang saudara, para pemimpin di setiap sisi kehilangan kontrol atas perilaku pendukung mereka masing-masing. Para pendukung tak terkendali itu pun mengatur berbagai pembersihan berdarah dan pembunuhan satu sama lain. Selama 3 minggu yang panjang, berlangsungnya perang saudara antara UDT dan Fredilin akhirnya berakhir dengan Fredilin muncul sebagai pemenangnya setelah berhasil memukul mundur milisi UDT menuju ke perbatasan Indonesia. Sekelompok UDT sekitar 900-an orang menyeberang ke Timur Barat pada tanggal 24 September 1975, diikuti oleh lebih dari 1.000 orang lainnya, meninggalkan Fredilin yang menguasai Timur Timur untuk 3 bulan berikutnya. Menurut laporan resmi dari PBB, selama berpuasa ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timur Timur antara September hingga November 1975, Fredilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil. Sebagian besar korbannya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Menyusul kemenangannya, Fredilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timur Timur pada 28 November 1975. Fredilin juga meresmikan kabinet beranggotakan 18 orang sekaligus menempatkan pendirinya Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Namun pendeklarasian Fredilin tersebut tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat Timur Timur maupun dunia internasional. Alhasil, partai-partai Timur Timur seperti UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balibo ini
menyatakan keinginan Timur Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Deklarasi Bariku ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia yang khawatir akan keberadaan Fretilin yang didominasi oleh kaum komunis. Sama juga dialami oleh Indonesia, sehingga Kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto, yakni Mayor Jenderal Ali Murtopo dan anak didiknya, Brigadir Jenderal Benny Murdani, mengarah ke operasi militer untuk menganeksasi Timur Timur. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Dalam pelaksanaannya, pasukan Indonesia datang ke Timur Timur dengan melakukan pendaratan di pantai utara kota Dili. Operasi Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Serangan dimulai dengan penembakan artileri dari kapal perang terhadap pertahanan Fretilin di sebelah timur dan barat kota Dili. Setelah itu dilanjutkan dengan penerjunan pasukan penerjun payung di pesisir distrik Parol pada dini hari. Malam harinya pada tanggal 7 Desember 1975, kota Dili sudah berhasil dikuasai dan Fretilin telah dipukul mundur ke arah perbukitan dan gunung dengan membawa puluhan ribu pendukungnya untuk melakukan perang gerilya. 3 hari kemudian, kota terbesar kedua Timur Timur, Bakau, juga berhasil direbut oleh militer Indonesia. Pada April 1976, pasukan Indonesia yang ada di Timur Timur telah mencapai 35.000 orang. Kendati demikian, pasukan tersebut kurang mengalami kemajuan karena mendapatkan perlawanan keras dari tentara Valintil yang terlatih. Perlu kalian ketahui, Valintil merupakan sayap militer dari Partai Fretilin. Oleh karena itu, Indonesia memesan rudal, penembak patroli, dan kapal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat. Tak hanya itu saja, Indonesia juga menerima 13 pesawat OV-10 Bronco dari Rockwell International Corporation, dengan bantuan dari Foreign Military Sales resmi milik Amerika Serikat. Bronco adalah pesawat yang ideal untuk invasi ke Timur Timur yang khusus dirancang untuk operasi kontra-insurgensi di daerah yang sulit dijangkau, serta mengirim 10.000 tentara tambahan untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai solusi akhir. Berbekal tambahan pasukan dan persenjataan yang canggih tersebut, sepanjang tahun 1977 hingga 1978, tentara Indonesia melakukan operasi besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa milisi Fretilin. Operasi dilakukan dengan sangat intensif terhadap gerakan di darat, gempuran dari udara, dan penembakan dari kapal-kapal perang selama beberapa bulan, tanpa memberikan kesempatan tidur bagi musuh. Kampanye pembersihan yang dilakukan pun berhasil mematahkan milisi utama Fretilin, sekaligus berhasil menembak mati Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan seorang presiden Timur Timur dan komandan militer Fretilin pada 31 Desember 1978. Periode 1975 sampai 1978, dari awal invasi pada kesimpulannya sebagian besar keberhasilan kampanye pengepungan dan penghancuran terbukti menjadi periode terberat dari seluruh konflik. Korban dari pihak Indonesia yang tewas selama operasi Seroja ini berkisar 1.000 jiwa. Dari total 2.000 yang meninggal dari seluruh pendudukan, sedangkan korban jiwa dari pihak Fretilin dan warga sipil sendiri tidak diketahui pasti berapa ribu nyawa yang melayang. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik mengatakan dalam wawancara dengan Sydney Morning Herald, korban tewas sekitar 50.000 orang atau mungkin 80.000. Sedangkan dari Amnesty International memperkirakan bahwa sepertiga penduduk Timur Timur atau 200.000 jiwa meninggal karena aksi militer, kelaparan, dan penyakit dari tahun 1975 sampai 1999. Yang selanjutnya setelah militer Indonesia berhasil menguasai wilayah Timur Timur sepenuhnya, pada tanggal 31 Mei 1976, sebuah majelis rakyat di kota Dili yang dipilih oleh intelijen Indonesia secara bulat mendukung tindakan integrasi, dan pada tanggal 17 Juli, Timur Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Pendudukan Timur Timur tetap menjadi isu publik di banyak negara, khususnya Portugal. Dan PBB sendiri tidak pernah mengakui baik rezim yang didirikan oleh Indonesia atau aneksasi berikutnya. Meskipun Timur Timur telah menjadi bagian dari Republik Indonesia, para pejuang Fretilin tetap berjuang secara gerilya di sekitar pegunungan dengan menyisakan kurang lebih dari 200-an pejuang gerilyawan, yang kemudian bergeser ke barisan gerakan bawah tanah di kota-kota. Pada saat itu, prospek kemerdekaan Timur Timur sangat gelap, sampai di mana jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998.
yang kemudian digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1999. Di bawah kepemimpinan Presiden Habibie, Timur Timur diberikan izin untuk melakukan referendum. Dari hasil referendum tersebut menyatakan bahwa mayoritas rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dan lepas dari Indonesia. Setelah 2,5 tahun transisi lebih lanjut di bawah naungan 3 misi PBB yang berbeda, Timur Timur berhasil merdeka pada 20 Mei 2002 dan berganti nama menjadi Negara Timur Leste.